Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pandu Ardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian analisis hubungan aplikasi Trello terhadap kontrol direct sales. Ini merupakan qualitative research. Yang pertama terkait dengan ide. Kenapa saya mengambil penelitian ini? Dilatar belakangi oleh saya seorang head division di perusahaan. Dan saya berharap semua aktivitas sales dari canvassing sampai dengan report dapat terlaksana tepat waktu. Kemudian improvement apa yang mungkin dapat saya lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, mungkin saya akan membuat suatu aplikasi atau menggunakan suatu bentuk aplikasi, kemudian memanage sumber daya manusia, pilihan keduanya. Pilihan ketiganya adalah pembuatan regulasi. Selanjutnya, saya membutuhkan cara yang dapat memangkas cost sales, kemudian waktu, agar alur bisnis ini dapat dilakukan secara simpel dan memaksimalkan profit. Apa saja pilihannya? Yang pertama tadi adalah investasi aplikasi, kemudian yang kedua adalah memanage skill sumber daya manusia itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah meng-create regulasi. Di mana literatur review yang saya gunakan adalah bagaimana aplikasi Trello itu dijalankan. Kemudian bagaimana hasil sales dari pengaplikasian Trello di direct sales ataupun project sales. Kemudian bagaimana tingkat keberhasilan dalam hal kontrol sales di direct sales selama menggunakan Trello. Landasan teorinya yang pertama adalah dari Marwan 1991, di mana sales adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Selanjutnya, kontrol. Menurut Mulyadi, di mana pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Komponen apa saja yang mungkin terjadi di dalam hal ini? Yang pertama adalah aplikasi. Yang kedua adalah sistem kontrol. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Yang keempat, detail project itu sendiri. Yang kelima, teknologi. Yang keenam itu gender. Yang ketujuh, kualitas. 8 adalah bukti digital. Dan yang terakhir adalah real time. Mapping konsepnya seperti ini, di mana Trello akan kita gunakan terhadap salesman ataupun head of sales ataupun project division. Kemudian tujuannya adalah untuk mengontrol. Apa yang dikontrol? Jadwal harian ataupun schedule, aktivitas sales, sales activity, achievement ataupun target, kemudian kecepatan information yang kita dapatkan, kemudian kualitas informasi, dan terakhir adalah bukti. Bukti digital yang memang itu menggambarkan bahwasannya kita siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini menggunakan aplikasi tersebut. Di mana dari penggunaan aplikasi ini akan timbul yang nanti namanya pengambilan keputusan. Apakah memang aplikasi ini bagus dilakukan ataupun aplikasi ini harus dilakukan improvement-improvement yang lain. Di mana lokasi studinya? Yang pertama adalah di Electronic City, perusahaan terbuka yang ada di Jakarta Selatan, khususnya di divisi Direct Sales. Kemudian di paid.id ataupun PT Pacific Arion Indonesia yang ada di SCBD juga, dan PT Krisbo Indonesia yang sudah menerapkan ini juga yang ada di Meruya, Kembangan Utara. Di mana sampling metodenya adalah purposive sampling. Di mana saya mengambil purposive sampling ini karena saya hanya membutuhkan survei data itu dari tim sales, hanya dari tim sales. Di mana bisa saja direct sales, project division, ataupun sales representatif. Metode penelitiannya offline interview, online interview. Begitu. Di ini kita menggunakan yang namanya telepon ataupun WhatsApp dalam hal ini. Ataupun juga bertatap muka. Daftar pertanyaannya ada 6. Di mana apakah Anda tahu dengan aplikasi Trello? Kemudian apakah Anda merasa terbantu dengan sistem Trello? Kemudian bagaimana informasi yang dihasilkan Trello? Selanjutnya bagaimana kecepatan memperoleh informasinya? Kemudian apakah membantu achievement sales Anda?
Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudahan pemakaian aplikasi Trello. Berikut hasil riset di mana saya meriset mengambil data dari 20 informan, dan hasilnya adalah dari data analytical, jenis kelamin dalam penelitian ini secara jenis kelamin adalah 80% pria dan 20% wanita. Kemudian dari segi pekerjaan, manajer project itu ada 4 orang, kemudian dari general manager sales ada 2 orang, sales ada 6 orang, dan asisten manager ada 7 orang. Di mana hasil dari pertanyaan pertama saya adalah, apakah Anda tahu dengan aplikasi Trello? 20% ataupun 100% mengatakan tahu. Kemudian, apakah Anda merasa terbantu dengan sistem Trello? 18 informan itu mengatakan ya, merasa terbantu. Sedangkan 2 informan mengatakan tidak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Selanjutnya kita masukkan ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana informasi yang dihasilkan Trello? Yang pertama adalah cukup dengan 2 informan, kemudian ada 17 mengatakan baik, dan 1 informan mengatakan sangat baik. Selanjutnya, di pertanyaan keempat, bagaimana kecepatan memperoleh informasinya? 20 orang mengatakan cepat, karena memang aplikasi ini real time. Pada saat jam 13.00 saya contohkan terjadi negosiasi, kemudian dilaporkan di dalam aplikasi Trello, maka itu akan connect langsung secara tim, akan masuk ke dalam report hariannya. Selanjutnya pertanyaan kelima, apakah membantu achievement sales Anda? 18 orang mengatakan ya, terbantu, dan 2 orang mengatakan tidak, ataupun belum membantu dalam proses achievement sales. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana kemudahan pemakaian aplikasi Trello? 18 orang ataupun informan mengatakan mudah, dan yang 2 orang mengatakan sulit. Sulit ini artinya ada hal yang mengatakan ini sulit, karena yang pertama adalah dari manusianya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendampingan. Jadi merasa sulit untuk melakukan ataupun menggunakan aplikasi ini. Di mana kesimpulannya adalah aplikasi Trello secara umum sangat membantu dalam hal controlling sales. Di mana membantu secara kecepatan waktu, informasi terkini dan detail, informasi yang didapatkan di lapangan sehingga mudah dalam pengambilan keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah.